I'm living right here and now, and I don't wanna miss out. Is this what life's all about? The world is calling and I'm listening. Yeah, I'm listening. I feel the freedom inside. Come on, let's go for a ride. I finally opened my eyes and I can see it so clearly. So clearly. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech and Edu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem kuliah S2 jurusan Teknik Sipil di Turki, terutama di METU. Di mana saya merupakan lulusan S2 Teknik Sipil di METU, dan saya akan mencoba menjelaskan tentang sistemnya secara sederhana, dan saya akan membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama mengenai informasi umumnya, dan yang kedua adalah tips yang perlu diketahui baik untuk teman-teman yang ingin mendaftar ke jurusan S2 Teknik Sipil di Turki. Oke, jadi mengenai informasi umumnya adalah yang pertama, durasi normal kuliah untuk program S2 Teknik Sipil adalah selama 4 semester atau 2 tahun. Nah, di sini 2 tahun itu termasuk mengambil pelajaran dan juga menyelesaikan tesis. Dengan durasi maksimal yang diizinkan adalah 6 semester atau 3 tahun, di mana 3 tahun ini adalah 2 tahun mengambil pelajaran dan 1 tahun menulis tesisnya. Jadi setelah memilih jurusan spesifik yang kita inginkan, kita diharuskan untuk mengambil beberapa mata kuliah, di mana salah satu mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib yang bernama Research Method and Ethical Issues, dan selain itu kita diharuskan untuk mengambil 6 mata kuliah pilihan, di mana 6 mata kuliah ini disarankan sesuai dengan topik tesis yang akan kita tulis, dan dari 6 ini 2 mata kuliahnya bisa kita ambil dari jurusan lain jika ini bisa membantu penulisan tesis kita, ditambah dengan 1 lagi mata kuliah seminar. Jadi kalau ditotalkan ada sekitar 8 mata kuliah yang harus kita selesaikan. Nah, peraturan selanjutnya adalah kita diwajibkan untuk menyelesaikan ke-8 mata kuliah ini dalam 4 semester, dan kita diwajibkan untuk menyelesaikannya dengan minimal IPK 3. Jadi jika setelah 4 semester kita menyelesaikan semua mata kuliah kita dan mendapatkan minimal IPK di atas 3, namun tesis kita belum selesai, maka kita berhak untuk diberi perpanjangan selama maksimal 1 tahun untuk menyelesaikan tesis kita. Namun jika dalam 4 semester ini kita belum bisa menyelesaikan semua mata kuliah wajibnya, ataupun IPK kita di bawah 3, maka kita akan di DO. Nah, jadi ini patut menjadi perhatian. Kemudian perlu diketahui juga bahwa kita bisa memulai perkuliahan setelah kita diterima tentunya, tanpa dosen pembimbing. Jadi kita bisa kuliah S1, kita bisa kuliah semester 1, mengambil beberapa mata kuliah yang kita mau, tanpa dosen pembimbing, itu dibolehkan. Namun sebelum semester 2 dimulai, kita diwajibkan untuk sudah ada dosen pembimbing. Jadi ini perlu diketahui. Kemudian juga ada beberapa mata kuliah yang saat kita ambil itu kita akan ambil bersama dengan mahasiswa atau mahasiswa S3, karena bisa jadi mata kuliah ini juga dibutuhkan untuk penulisan disertasi mereka. Nah, setelah kita menyelesaikan semua mata kuliah, setelah tesis kita selesai, kita akan menghadapi tesis defense, di mana tesis defense ini akan dinilai oleh 5 orang dosen, dan dari 5 dosen ini salah satunya wajib dari kampus luar. Jadi ini adalah wajib. Jadi saat sidang kita akan berhadapan dengan dosen dari kampus dan juga dari kampus luar. Disarankan untuk memilih topik yang diinginkan sesegera mungkin. Jadi kita sebenarnya punya 2 pilihan. Pilihan pertama itu kita memilih topik yang memang kita ingin bahas. Jadi kita
dari sebelum memulai S2 ini kita punya topik yang memang kita ingin teliti. Nah, kalau bisa kita sudah menentukan topik itu sesegera mungkin. Ini untuk pilihan pertamanya. Nah, untuk pilihan kedua, kita bisa juga bertanya ke dosen. Jadi, apakah dosen punya topik yang ingin beliau bahas atau ingin beliau teliti. Nah, itu bisa juga menjadi opsi kita, di mana kita akan mengikuti masukan dari dosen yang kita pilih untuk mengikuti penelitian beliau. Nah, itu pilihan kedua. Nah, kemudian setelah memilih topik yang kita inginkan, saya sarankan kita untuk mencari dosen yang memang menguasai bidang tersebut. Jadi kita bisa melihat dari website kampusnya langsung, terus kita buka per dosen, di mana beliau-beliau ini kita bisa lihat mereka ahlinya di bagian apa gitu. Kita bisa mencari yang paling sesuai dengan topik yang kita inginkan. Nah, kemudian saya sarankan untuk setelah kita menentukan nih dosen-dosen yang kira-kira bidangnya paling cocok dengan topik yang kita mau, saya sarankan kita untuk menanyakan pendapat orang-orang. Jadi kita tanya teman atau kita tanya mahasiswa lain yang pernah dibimbing oleh dosen tersebut atau minimal pernah mengambil mata kuliahnya. Jadi kita bisa dapat bayangan beliau itu orang yang seperti apa gitu sebelum kita sebelum kita bertanya lebih lanjut ke dosennya gitu. Nah, jika setelah kita menanyakan pendapat teman kita atau kenalan kita dan kita mendapatkan informasi kalau wah beliau ini cocok gitu kira-kira buat kita gitu, cocok dengan kita. Nah, ini saatnya kita untuk berani mengajukan diri langsung ke dosen tersebut. Jadi kita bisa langsung datang ke kantor beliau, terus kita sampaikan niat kita, dan insya Allah jika mereka juga jika dosen tersebut juga melihatnya sebagai hal yang positif dan mau bersedia untuk menjadi dosen pembimbing kita, nah maka ini bisa jadi awal yang bagus untuk perjalanan kalian untuk menulis tesis, karena benar-benar selama proses penulisan tesis, selama proses S2 ini kita akan sangat bergantung dengan dosen pembimbing. Jadi sangat penting untuk menentukan dosen pembimbing yang sesuai dan juga menjaga hubungan dengan beliau gitu. Nah, jadi kurang lebih begitulah sistem S2 Teknik Sipil di Turki, terutama di METU. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, silakan menulis di kolom komentar, atau jika ada video atau topik yang teman-teman ingin saya bahas lebih lanjut mengenai S2 Teknik Sipil atau S1 Teknik Sipil di Turki, saya akan mencoba membuat videonya. Nah, saya harap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang berminat mendaftar S2 di Turki, terutama jurusan Teknik Sipil. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Life is but a dream. Watch what happens now. Happens now.